Ah ya, sudah kubilang pakai yang rapi, kok masih kayak di desa. Urusanku jangan ikut campur. Kamu ini. Baru buka perusahaan kecil, udah sombong ya? Pertunangan sebesar ini nggak bilang-bilang. Di matamu masih ada aku sebagai ayah nggak? Ayah, urusanku sendiri, aku bisa atur sendiri. Sudah. Aku siapkan setelan formal, cepat ganti di kamar. Aku bisa pergi sendiri. Halo, apa? Oke, aku segera ke sana. Ayah ganti baju dulu di kamar, aku ke kantor urus sesuatu. Nanti aku balik lagi. Oh iya ayah, setelah ganti baju. Jangan keluar kamar ya, tunggu di situ. Keluarga Yanyan agak pilih-pilih. Jangan sampai kita kurang sopan. Takut orang desa kurang sopan? Di desa tata krama. Jauh lebih baik daripada di kota. Sudah deh ayah, dengar kata aku saja. Aku pergi dulu. Dasar anak ceroboh, mirip siapa ya? Seharusnya nggak kasih Xiao Yu. Danai perusahaanmu yang jelek itu, Xiao Yu. Buatkan pesanan 10 miliar untuk keluarga Liu di Haidu. Lalu promosikan kakak ipar Liu Yan jadi direktur. Cabang Haidu, hadiah yang kuminta sudah siap? Sudah siap semua? Yan. Hati-hati Nona. Nggak apa-apa? Yan, kamu cantik banget hari ini, masa ya? Kalau nggak secantik ini, mana bisa masuk keluarga kaya? Yan. Aku dan Chen Hai itu pasangan serasi. Masih lama, istirahat dulu biar segar. Nanti tunjukkan penampilan terbaik untuk pertunangan dengan Bos Chen. Boleh juga, aku istirahat dulu deh. Siapa? Kamu? Aku bermimpi. Ini bukan mimpi. Aku dihina. Yan, kamu kenapa? Ada masalah bilang, kami bantu selesaikan. Orang yang menahanku tadi di lobi, dia menghinaku. Apa? Bos, semua barang yang Anda minta sudah ada di sini. Saya. Oja Bos, Bulgari. Zhang Lei, Kepala Proyek Utama Haidu. Suling, CEO Grup Teknologi Tianhai. Dan Qian Shen, CEO Logistik Haidu. Mereka dengar kabar Anda datang ke Haidu. Minta saya tanya, bisa kasih mereka kesempatan untuk datang menemui Anda. Ini semua partner jangka panjang. Saya juga tidak bisa terlalu kejam, bilang saja. Saya datang untuk acara pertunangan. Baik. Tunggu dulu. Rapikan diri, tidak pantas begini. Oak. Jangan-jangan cewek ini juga jadi korban. Baru berapa lama sudah korbankan lagi satu? Jangan-jangan kita ketemu orang jahat kayak di film. Sayang, anak kita sudah besar, mau menikah. Ini bernilai 300 juta. Villa di Qingshui Bay yang kamu tinggalkan untuk Xiao Hai. Dan ini, gelang giok warisan keluarga kamu. Semua akan kuberikan ke menantu. Agar kamu tenang di alam sana. Datang. Mau apa? Bangsat, ku bunuh kau. Tahan dia. Jangan bergerak. Kalian siapa? Halo. Kau tahu tidak, hari ini aku akan bertunangan dengan Bos Chen dari grup Chen, dasar tua bangka. Kau berani menodai kehormatanku, ku bunuh kau, tarik dia. Ban gun. To ruin. Kamu. Liu Yan. Lucu banget, sekarang ingat. Liu Yan, kamu salah paham. Salah paham?
Maksudmu aku menodai kehormatanmu dengan kehormatanku sendiri? Dasar bangsat. Bangsat apa? Lepasin aku. Siapapun kau tidak ada gunanya, hari ini tidak ada yang bisa selamatkan kau. Aku akan buat kau bayar perbuatanmu. Aku akan buat kau tidak punya keturunan. Berhenti. Aku ayahnya Chen Hai. Omong kosong. Maksudmu, kampungan ini suamiku? Apa hubungan foto ini dengan kakak ipar? Bohong besar. Aku tidak bohong. Diam kau. Aku benar ayahnya Xiao Hai, percayalah. Suamiku direktur perusahaan publik. Banyak yang mau nyantol, apalagi kau. Mau nyambung dengannya? Halo sayang. Yan, pesta tunangan sebentar lagi mulai. Kamu sudah siap? Aku masih urus bisnis di kantor, segera balik. Sayang. Cepat ke sini, aku. Ada apa Yan? Siapa yang ganggu? Pelin Seratania. Aku dihina. Apa? Yan jangan takut, aku segera ke sana. Seret dia ke ruang tamu lantai atas. Oke. Bawa semua barangnya. Tua bangka. Akan kubuat kau lebih baik mati. Kakak selamat ya. Keluarga kalian akan masuk kalangan atas. Ya Bu, sejak kecil, aku sudah lihat Yan ini pintar. Lihat sekarang, sebentar lagi masuk keluarga kaya, sukses besar. Wah benar-benar iri. Grup Chen adalah perusahaan publik paling hot di Haidu beberapa tahun ini. Tak sampai 10 tahun, kekayaan Chen Hai pasti capai miliaran. Ah, tidak seperti si kecil kami. Cuma jadi karyawan biasa di grup Shanghai. Entah kapan bisa di PHK. Ah jangan begitu, grup Shanghai itu konglomerat nomor 1 di Daxia. Capitalisasi triliunan. Santau bisa kerja di sana saja. Sudah hebat. Soal PHK jangan khawatir. Nanti beritahu saja. Akan kuatur masuk perusahaan Chen Hai. Jadi manajer umum. Chen Hai kan menantu kita, miliknya. Ya milik kita juga. Mau apa? Tinggal bilang. Betul-betul. Tamunya sudah hampir semua datang. Ayo kita pergi ke ballroom bersama. Ayah. Yan, ayo kita pergi ke ballroom bersama. Siapa dia? Di hari bahagia begini malah bikin kekacauan. Sang Gesayal. Ayah. Aku dihina. Apa? Dia. Saat aku tidur siang, dia masuk ke kamar dan menghinaku. Aku tidak. Berani sekali kau menghina putriku. Dasar kurang ajar, berani menghina adikku. Kau tidak punya anak? Bagaimana bisa kau melakukan hal yang lebih kejam dari binatang? Orang seperti dia harus langsung dipukuli sampai mati. Sertifikat properti King Shui Wan. Qing Shui Wan? Rumah di sana semua villa mewah. 1 unit minimal bernilai ratusan juta. Apa? Tak kusangka orang tua brengsek ini bukan hanya bajingan, tapi juga gigolo. Rumah ini kau rampas dari wanita itu, kan? Itu milikku. Di sini jelas-jelas tertulis. Ini adalah Zhao Yunxi. Kau namanya Zhao Yunxi? Itu peninggalan Yunsi untukku. Maksudmu, seorang wanita kaya mau memelihara orang kampung brengsek sepertimu dan memberimu villa bernilai ratusan juta? Benarkah? Kau pikir kami bodoh? Liu Yan, Jujurlah. Dasar brengsek. Aku ingin lihat apa lagi yang kau curi. Wah, gelang giok yang cantik. Jalan Jaik Imperial Green.
Di Christie's pernah melelang yang kualitasnya lebih jelek, bernilai 200 juta. Gelang ini minimal bernilai 300 juta. Pasti dicuri si tua brengsek itu. Orang tua brengsek. Kembalikan gelang itu padaku. Bahkan gelang semewah ini berani kau tipu. Kalau pemilik aslinya sadar, kau pasti akan dikuliti hidup-hidup. Tak usah kasih tua brengsek ini. Kemampuan jadi gigolonya luar biasa. Kalau giok ini dikembalikan, mungkin pemiliknya akan memaafkannya. Tapi kalau tidak, dia benar-benar akan mati tanpa kuburan. Jangan. Liu Yan. Hanya. Asal kau kembalikan gelangnya, soal sertifikat properti. Aku tidak akan menghitung denganmu, demi Xiao Hai. Kalau tidak, aku buat kau menyesal seumur hidup. Yang harus menyesal adalah kau. Yan Yan. Hanker. Tua bangka, aku akan membuatmu hancur lebur. Jangan. Aku bunuh kau. Siapa yang mau kau bunuh? Yang pantas mati adalah kau. Sertifikat properti kau yang robek, gelang giok juga kau yang hancurkan. Tidak ada hubungannya dengan kami. Aku bisa buktikan. Kami semua bisa bersaksi. Keluarga kecil, pandangan sempit, kumpulan tikus, bersekongkol. Hati yang kejam. Membalikan fakta. Bodoh. Licik dan tak tahu diri, wanita sepertimu. Sama sekali tidak pantas untuk Xiao Hai. Hei Yan Yan, masih ada foto itu. Kembalikan fotoku. Sayang, bukan cuma disimpan oleh Sugar Mommy, tapi juga pakai uangnya. Untuk menyimpan wanita lain, ternyata memang hanya bisa pakai bagian bawah. Untuk mikir. Ini satu-satunya foto bersama dengan Yun 11. Kembalikan fotoku. Sudah punya istri masih berbuat hal yang lebih kejam dari binatang. Sangat pantas, siapa yang menikah dengannya? Sanggusayal Dalapan Turunan. Kembalikan fotoku. Semua halmu hari ini, aku bisa maafkan. Kau tidak berhak memaafkan, kembalikan, baiklah. Sujud. Merangkak ke sini dan mintalah padaku. Aku sujud. Berdiri. Sujud yang baik. Aku ambil nyawamu. Bush Chen datang. Yan Yan, kau tidak apa-apa? Sayang, akhirnya kau datang. Menantu baik. Kau harus bela Yan Yan, orang jahat itu. Dia membawa Yan Yan pergi. Apa? Kamu benar-benar. Menantu, kamu tidak akan karena hal ini meremehkan keluarga kami Yan Yan kan? Dia juga tidak bersalah. Sayang, Bagaimana mungkin? Aku Chen Hai bukan orang yang tidak berperasaan. Aku dan Yan Yan sudah saling mencintai sejak kuliah. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkannya karena hal seperti ini? Apalagi, dia justru yang menjadi korban. Aku hanya menyesal. Saat kamu paling membutuhkanku, aku tidak bisa segera hadir. Untuk melindungimu. Ibu, Di mana orang jahat itu? Aku akan menghabisi dia sendiri. itu dia. Sayang, kamu harus membelaku. dia kenapa? Sayang, kamu tidak tahu. Orang jahat ini memaksa masuk ke kamarku. Setelah menodai aku,
Dia bahkan tidak mau mengaku. Aku jadi marah. Lalu memberinya pelajaran. Ini bukan salah Yanyan, salahnya orang jahat ini. Jia nekat, Jia. Dia bahkan mencoba mencekik Yanyan, kami panik. Lalu memukul kepalanya dengan botol minuman. Menantu, kita tidak sampai membunuhnya kan? Orang jahat terkutuk ini. Ibu, Yanyan, tenang saja. Ini pembelaan diri, aku yang akan urus semuanya. Tapi, aku justru berharap dia tidak mati. Kalau mati, justru terlalu mudah baginya. Bos Chen, dia tidak hanya menyakiti Yanyan, tapi dia juga mencuri sertifikat properti bernilai miliaran. Dan gelang yang tak ternilai harganya. Apa? Berani sekali. Di mana barang curiannya? Ini dia. Semuanya di sini. Sertifikat properti dan gelang yang dia curi sudah. Setelah kami temukan, dia menghancurkan bukti. Merobek sertifikat properti hingga hancur, gelangnya juga dia pecahkan. Kami tidak sempat menghentikannya. Ini gelang giok kaisar hijau kelas atas. Nilainya setidaknya 300 juta. Merusak perhiasan yang sangat berharga seperti ini. Maka sisa hidupnya hanya bisa dihabiskan di penjara. Ini adalah takdir. Masih bisa dimaafkan, tapi jika dia sendiri yang mencari masalah, itu tidak bisa dimaafkan. Tindakan semena-mena seperti ini pasti akan dihukum oleh hukum. Sudahlah, kalian lihat ayahku tidak? Ayah, Ibu meninggal muda, ayah sendirian. Dengan susah payah membesarkanku. Dia selalu hidup di desa, pemikirannya agak kolot. Hari ini, siapapun yang berani menyebarkan hal ini ke telinga ayahku, berarti melanggar. Bata Bawan Kun, Chen Hai. Nanti jangan salahkan aku jika berbalik tidak mengenali. Wah Bos Chen, tenang saja. Sekalipun aku dipukuli sampai mati, aku tidak akan bocorkan satu kata pun. Benar, benar. Kami semua sahabat baik Yanyan. Pasti tidak akan melakukan hal yang merusak reputasinya. Yanyan adalah keponakanku, keluarga kami. Juga pasti akan merahasiakannya. Ngomong-ngomong Yanyan, Aiko, bilang sudah menyiapkan hadiah besar untukmu, peninggalan ibuku. Untuk calon menantunya. apa? Yanyan, kamu terlalu banyak berpikir. Orang tuaku orang biasa, mana mungkin memberikan Hadiah semewah barang curian. Tidak. Mereka sudah memberikan yang terbaik untukku. Yanyan, kamu begitu baik, ayahku pasti Akan sangat menyukaimu. Oh ya, menantu. Ayah mertua sekarang di mana? Apa perlu kami jemput dengan mobil? Tidak usah. Ayahku ada di hotel ini, mungkin terlalu lelah sampai tertidur. Wah, di kamar berapa? Sudah datang, tapi belum bertemu dengan ayah mertua. Sayang, rambutku tidak berantakan kan? Pertama kali ketemu ayah mertua. Aku ingin memberikan kesan baik. Kamu cantik, ayahku pasti akan senang bertemu denganmu. Bu, ayah ada di kamar 888. Aduh, Lepaskan aku. Aduh, ini tidak mungkin. Ada apa Yanyan? Tidak apa-apa. Minger. Minger kan kakamu. Ini. Orang di foto ini di mana? Menantu, kamu cari si imut ini buat apa? Ayah, Si imut, kalian sembunyikan orang di mana? Serahkan Jia. Baik, kalian diam saja ya. Aku cari sendiri. jangan pukul.
Ayah, Xiao Hai. ayah. Apa dia benar-benar ayah mertuaku? Tidak mungkin. Bukannya orang tua ini cuma dari desa? Bagaimana mungkin? Dia ayahnya Bos Chen? Ada apa? Akhirnya kamu datang juga. Kalian menghankurkan gelang jok ayahku, merobek fotonya. Dan melukainya parah di lantai. Kalian memang hebat. Kalian yang mematahkan tangannya. Tidak, tidak, kami tidak. Kalian yang menghancurkan gelang gioknya, merobek fotonya. Bukan. Dan kalian menghinanya habis-habisan sampai dia pingsan. Kalian benar-benar berani sekali. Kalian makan dariku, pakai uangku, tinggal di rumahku. Sekarang malah memukuli ayahku sampai pingsan. Baiklah, segala penghinaan kalian padanya akan kubalas 100 kali lipat. Chen Hai, aku yang jadi korban di sini. Dia ayahmu lalu kenapa? Dia menghina aku. Dan berani memfitnah. Ayahku pasti bukan orang seperti itu. Cepat, bawa ayahku ke rumah sakit, periksa sampai tuntas. Jangan pergi. Liu Yan, kamu mau apa? Masalah hari ini belum jelas. Siapapun tidak boleh pergi. Aku tahu. Ibumu sudah lama meninggal. Ayahmu sendirian membesarkanmu dengan susah payah. Kamu berterima kasih padanya, aku juga menghormatinya. Tapi hari ini yang terluka dan dihina jelas-jelas aku. Ayahmu bersalah, dia bajingan. Aku akui memukulinya itu salahku. Tapi penghinaannya padaku, apa bisa dianggap selesai? Benar, Xiao Hai, kita semua tahu. Kamu anak yang baik hati. Tapi semua harus ada keadilan. Jangan karena kebodohanmu membela ayahmu sendiri. Yanyan anakku, aku besarkan dari kecil. Aku paling tahu sifatnya sejak kecil. Yanyan tidak pernah berbohong sekalipun. Dan hari ini kamu begitu memihak ayahmu sendiri. Kamu sangat mengecewakan kami. Kalian. Ayah, Aku tidak menghinanya. aku percaya ayahku lebih dari 20 tahun sejak kecil. Aku tidak tahu seperti apa ayahku. Dia pasti bukan bajingan. Chen Hai. Perempuan mana yang akan menjadikan kehormatannya sebagai lelucon? Aku tidak punya dendam dengan ayahmu. Kenapa aku harus memfitnahnya? Tidak bisakah kamu berpikir dengan baik? Benar, jika tidak benar-benar dihina. Perempuan mana yang akan terus mempermasalahkan ini? Berteriak sampai semua orang tahu? Yanyan adalah tunanganmu. Kalian akan segera menikah, apakah kamu bahkan tidak punya kepercayaan dasar padanya? Apa aku benar-benar salah? Tapi ayahku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Xiao Hai, Yanyan sejak kecil. Kami manjakan, dia memang agak nakal. Tapi dia baik hati, dia tidak akan tanpa alasan memfitnah orang lain. Kalau begitu menurut kalian, akulah yang terus membela diri. Akulah bajingan itu. Ayah, aku akan mengantarmu ke dokter dulu. Aku tidak mau pergi. Sebelum masalah ini jelas, aku tidak akan pergi. Kamu bilang aku menghinamu. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Bukti. Aku punya bukti. Pagi ini, apakah kamu memelukku di lobi hotel? Nona, hati-hati. Benar, aku memang memelukmu. Katanya tidak bersalah, ternyata di lobi. Sudah mulai pada Yanyan kita. Benar-benar lucu. Baik. Kamu saya. Waktu itu karena kamu hampir terjatuh. Aku memelukmu untuk menyelamatkanmu.
Menyelamatkanku? Di dunia ini mana ada kebetulan seperti ini, aku baru saja terjatuh. Kamu langsung memelukku. Jangan pikir aku tidak tahu pikiran kotormu. Alasan kamu bisa memelukku secepat itu karena kamu terus mengikutiku dari belakang. Terus memandangiku, terus memikirkan bagaimana siang hari. Masuk ke kamarku dan menghinaku. Yan benar, saat itu aku ada di sampingnya. Aku saja tidak sempat bereaksi. Bagaimana dia bisa secepat itu? Aku seorang pemuda, aku saja tidak sempat bereaksi. Kebetulan sekali sampai kau, seorang tua, bisa memeluknya. Nyanyi Raku, kau sudah lama mengikuti Yan kami. Sungguh tidak tahu malu. Awalnya kupikir kau hanya spontan, tapi sekarang jelas kau sudah merencanakan ini lama. Ini buktinya, aku bisa bereaksi karena Aku tidak mau mendengar alasanmu. Ini bukti pertama kau menghinaku. Sejak saat itulah kau sudah punya pikiran kotor seperti ini. baiklah. Bual. Aku dengar saja ceritamu, aku ingin tahu sampai sejauh mana kau bisa membual. Aku membual? Kalau begitu aku tanya, antara jam 11 siang sampai 12 siang. Kau sedang apa? Waktu itu, aku sedang istirahat di kamar. Buktinya? Bukan, Saksi. aku sendirian di kamar, mana mungkin ada. Tentu saja tidak ada saksi, karena saat itu kau diam-diam mengetuk pintu kamarku, lalu masuk ke kamarku, dan menghinaku. Apa katamu? Aku bilang, kau masuk ke kamarku dan menghinaku. Lepaskan aku. Meskipun aku berusaha melawan, tapi tidak ada gunanya. Kau menutup mulutku, tidak membiarkanku berbicara. Selama 1 jam penuh, sampai kau puas. Baru kabur. Omong kosong. Kalau bukan karena aku mengalaminya sendiri, bagaimana mungkin aku ingat dengan jelas? Oh iya, setelah dia keluar dari kamar, dia juga menghina gadis lain, Bos Chen. Aku tahu, bisnismu besar, kau sukses di usia muda dan berbakti. Tapi ayahmu menghina Yan. Ini fakta, dia adalah seorang penghina tanpa ampun. Dia sudah melanggar batas moral. Ya, kami memang memukulnya. Tapi itu karena dia yang salah duluan. Ayah, kau baik-baik saja? Kalian mengarang cerita, membalik fakta. Waktu itu aku jelas-jelas sedang istirahat di kamar, mana ada yang mengetuk. Apa penghinaan? Aku sama sekali tidak melakukannya. Sampai sekarang kamu masih tidak mengakui. Iya, kamu menghina aku, memang tidak ada yang melihat. Tapi gadis kecil yang keluar dari kamarmu tadi, baju tidak rapi, rambut acak-acakan, terengah-engah. Kita semua melihatnya, kamu masih tidak mengaku. Kamu benar-benar seorang penghina yang moralnya rusak. Gadis kecil apa? Dia sekretarisku. Sekretaris? Chen Hai sudah memberitahuku semua. Kamu kan cuma petani dari desa. Mana mungkin punya sekretaris? Aku. Tapi semua yang kamu katakan hanya spekulasi. Kamu tidak punya bukti langsung untuk membuktikan ini benar. Jadi setelah semua ini, kamu masih tidak percaya padaku? Bukti apa yang kamu mau? Mau aku simpan semua cairan menjijikan itu di dalam tubuh, supaya bisa kalian periksa di rumah sakit kapan saja? Chen Hai, kamu tahu tidak? Aku hamil. Apa? Kamu serius? Kamu hamil? Awalnya mau kasih kejutan di pernikahan. Aku tidak sangka kamu bahkan tidak percaya padaku. Daripada anak lahir dengan kakek dan ayah seperti ini, mending gugurin saja. Yan kembalilah, anaknya tidak bersalah. Kalau aku, sebagai perempuan, mau korbankan reputasi, kesucianku, anakku, untuk menfitnah mertua? Daripada anak ini lahir dan ikut sengsara, mending mati saja. Diam saja apa? Cepat tahan dia. Yan, Calon menantu kita. di bawah itu ruang pernikahan, kalau ini tersebar. Muka keluarga Liu hancur. Ibu cuma tanya satu hal. Kamu masih cinta Xiao Hai? Kalau begitu, kita sudah keluarga. Drama ini sudahi saja.
Meskipun ayah Xiao Hai yang salah duluan, tapi kita juga tidak benar, tidak seharusnya main fisik. Tapi yang penting, kamu sekarang sudah hamil anak Xiao Hai. Anaknya tidak bersalah, kan? Iya, anak tidak bersalah. Menurutku, ini. Lupakan saja. Kalian berdua hidup bahagia. Itu yang terpenting. Xiao Hai, setuju? Ayah, biar aku antar ayah ke dokter pribadi dulu, Pak. Ayo pergi. Aku tidak pergi. Kenapa aku harus pergi? Sebelum masalah ini jelas. Aku tidak pergi. Sekarang, laporkan ke polisi. Apa? Laporkan ke polisi. Mertua, lebih baik ayah pertimbangkan lagi. Penghinaan itu kejahatan berat. Kalau ini dibesar-besarkan dan dilaporkan, bahkan dengan surat pengampunan dari Yanyan, kau tidak akan bisa keluar sebelum 10 tahun. Ayah, ini. Xiao Hai. Sejak kecil ayah mengajarimu untuk jadi orang yang tegar. Ayah tahu kau khawatir. Tapi hari ini, ayah tidak melakukannya. Saat kau berusia 6 tahun, ibumu sudah pergi. Sudah 18 tahun. Di hati ayah tidak ada tempat untuk orang lain. Apalagi membiarkan orang luar memfitnah ayah dalam hal ini. Fitnah apa? Aduh mertua, apakah penghinaan ini benar atau tidak? Sudah tidak penting. Yang penting sekarang, Yanyan sudah hamil anak Xiao Hai. Hamil cucu ayah. Apakah ayah mau karena hal ini mempengaruhi perasaan mereka dan masa depan anak? Justru karena dia hamil anak Xiao Hai, aku semakin tidak bisa mentolerir fitnahnya. Istri yang tidak baik merusak 3 generasi. Wanita seperti dia, yang suka berbohong, memutarbalikkan fakta, dan ngotot. Sama sekali tidak pantas jadi istri Xiao Hai. Dia bahkan tidak pantas jadi seorang ibu. Kau benar-benar kurang ajar. Tidak hanya menghina aku, sekarang juga mau memisahkan aku dan anakmu. Kalau sudah begini, jangan salahkan aku. Laporkan ke polisi, ya? Aku yang lapor. Aku mau tunjukkan pada polisi bagaimana kau tidak tahu diri. Menghina menantumu sendiri. Keterlaluan. Xiao Hai, cepat nasihati ayahmu. Apakah kau benar-benar mau membiarkan hal ini menjadi seperti ini? Begitu polisi datang, menyesal pun sudah terlambat. Ayah, aku percaya padamu. Tapi laporkan ke polisi, lebih baik jangan. Jangan halangi aku. Biarkan dia lapor. Kalau dia tidak lapor, aku yang lapor. Mertua. Chen Hai, ini ayahmu sendiri yang cari masalah. Tidak boleh lapor. Ayah, bagaimanapun juga, di perut Liu Yan. Ada anakku. Begitu dilaporkan, apapun hasilnya, keluarga kita, keluarga Chen, termasuk anak dalam kandungan Liu Yan, akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Menjadi bahan tertawaan tidak menakutkan, yang menakutkan adalah dianggap sebagai bajingan. Xiao Hai, aku beritahu kamu. Berusaha membuktikan diri tidak memalukan, demi reputasi. Mengakui fitnah yang tidak berdasar, itu baru akan menjadi badut. Baru akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Tapi, kalau kamu masih menganggapku sebagai ayah, biarkan dia memukul. Mertua. Pukul. Pukul ya pukul. Aku ingin lihat nanti saat polisi datang. Masih bisakah kamu seberani ini? Halo. Aku mau lapor polisi. Aku dihina oleh ayah mertuaku. Baik. Polisi akan segera datang. Aku akan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Ada apa? Siapa yang melapor? Pak polisi, saya yang melapor. Dia, ayah mertuaku. Saat saya istirahat siang, masuk kamar dan menghina saya. Penghinaan adalah kejahatan serius, ini bukan lelucon. Anda bisa bertanggung jawab atas ucapan Anda? Saya tidak berbohong, jika bisa. Saya lebih dari siapapun berharap, ini tidak pernah terjadi. Apa tanggapan Anda atas laporan Nona ini? Yang bersih akan terbukti bersih, laporan Liu Yan murni fitnah. Omong kosong, ayah mana yang akan menghina menantunya di hari pertunangan? Ini benar-benar tidak masuk akal. Begini, Xiao Wang, Xiao Li. Kalian ambil recommend CCTV Hotel. Kebenarannya seperti apa, lihat saja nanti. Baik, Kapten Sang. Mertua, kenapa harus seperti ini? Masalah yang seharusnya sudah selesai, kamu malah memperparah. Sekarang, bahkan dengan surat pengampunan Yanyan, sudah tidak berguna. Aku tidak butuh. Aku Chen Fen,
jujur dan tegas. Tidak menerima fitnah siapapun, fitnah atau fakta. Nanti akan ketahuan. Ada apa? Kok tidak ada apa-apa? Rekaman CCTV hotel dari jam 10 sampai jam 1 siang. Ada gangguan teknis, hanya ada suara, tidak ada gambar. Apa? Oh begitu, ternyata begitu. Aku heran kenapa setelah menghinaku, kamu masih bisa tenang. Yakin tidak akan ada masalah, ternyata kamu sudah. Rekaman CCTV hotel dirusak. Pantasan orang tua ini begitu percaya diri, ternyata. Dia sudah menyiapkan jebakan, menunggu kita masuk. Ayah, Bukan aku yang melakukannya. Aku juga tidak tahu kenapa CCTV-nya rusak. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku? meski tidak ada gambar, tapi bukan berarti tidak ada hasil. Siapa? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Jangan, kamu menyakitiku. Anakku yang malang. Buktinya jelas, masih mau berkata apa lagi? Xiao Hai, faktanya sudah di depan mata. Masih mau membela ayahmu? Kamu dan Yan Yan sudah kenal bertahun-tahun. Sebentar lagi menikah, akan hidup bersama. Apalagi dia sedang mengandung anakmu. Apa kamu tidak punya kepercayaan dasar sama sekali? Kamu pantas mendapatkannya? Aku. Awalnya, melihat hubunganmu dan Yan Yan selama ini. Kami mengalah, anggap saja ini sudah lewat. Tapi ayahmu terlalu keras, tidak mau mengalah, membuat Yan Yan kami terluka untuk kedua kalinya. Chen Hai, apa kamu masih laki-laki? Apa kamu punya tanggung jawab sedikit pun? Xiao Hai, percayalah padaku. Ini benar-benar bukan aku. Lagi pula, rekaman ini tidak membuktikan apa-apa. Ini hanya ucapan, bukan bukti. Maksudmu rekaman ini aku yang palsukan? Aku memfitnah mertuaku sendiri, tidak tahu malu. Berteriak di kamar selama 1 jam? Omong kosong. Ini bukan mutiara dari kalungku? Kenapa ada di sakumu? Benar, ini mutiara dari kalung Yan Yan. Aku pernah lihat. Hei, semua lihat ya, mutiara ini. Dari kalung Yan Yan. Sekarang saksi dan bukti ada, masih mau membela diri? Kenapa bisa begini? Kenapa mutiara ini ada di sakuku? Kenapa ada di sakumu? Kamu sendiri yang paling tahu. Karena kamu masuk ke kamarku, karena kamu menghinaku. Karena kamu merusak kalungku, jadi mutiara ini masuk ke sakumu. Omong kosong. Kalau begitu kamu bilang, kenapa mutiara dari kalungku ada di kantongmu? Aku. Ayah. Kamu sangat mengecewakanku. Xiao Hai. Kamu juga tidak percaya padaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kalau saja kamu memberiku penjelasan yang masuk akal. Mana mungkin aku mencurigaimu? Aku. Chen Hai. Kalau kamu masih ingin menikah denganku, kalau kamu masih menginginkan anak ini, ikutlah aku. Melaporkan ayahmu karena penghinaan. Apa katamu? Kamu mau aku ikut melaporkan ayahku karena penghinaan? Chen Hai. Kamu sudah bersalah padaku. Kamu bahkan lebih bersalah pada bayi dalam kandunganku. Dia ayahmu, jadi kamu percaya padanya. Jadi kamu hanya mendengar perkataannya saja. Tapi kamu juga ayah dari anak kita. Apakah kamu pantas untuk kami berdua? Apakah kamu masih punya tanggung jawab sebagai seorang pria? Dan sebagai seorang suami? Yan Yan sudah hamil sebulan penuh untukmu. Kamu tahu berapa banyak penderitaan yang dia alami. Kamu sama sekali tidak peduli padanya. Padahal Yan Yan selalu bilang di depan kami, betapa baiknya kamu pedanya, betapa kamu menyanyinya. Baru hari ini ketemu, baru tahu. Ternyata semua ini hanya keinginan Yan Yan sendiri. Di hatimu, kamu tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Kalau kamu memang tidak pernah menganggapku sebagai istrimu, sebagai orang yang kamu cintai, maka pernikahan ini lebih baik dibatalkan saja. Anak ini, aku juga tidak mau lagi. Yan Yan, Yan Yan. Aku akan menemanimu. Melaporkan ayahku.
Siapa yang berani menghina menantu direktur? Cari mati! Suruh kepala Departemen Hukum segera datang. Ikut aku ke Hotel Singhai. Cepat. Sebarkan surat penunjukan ini. Selain itu, salam merah untuk keluarga Liu. Serahkan pada Santau. Aku ada urusan keluar. Siap. Sidang dimulai, silakan penggugat menyampaikan tuntutan. Aku ingin melaporkan ayah mertuaku, Chen Fen. Pada hari pertunanganku, saat aku tidur siang, masuk ke kamar dan menghinaku. Ya, aku akan melaporkan ayahku, Chen Fen, karena menghina istriku, Liu Yan. Dasar brengsek, aku cuma iseng datang lihat sidang. Gak nyangka serama ini. Mertua menghina menantu? Beneran nih? Masa si bohong? Lihat tuh anaknya si tua udah berani lapor. Dasar kurang ajar. Harap tenang. Tolong tunjukkan bukti kalian. Pak Hakim. Di flash disk ini ada rekaman CCTV hotel. Gambarnya sengaja dirusak oleh terdakwa. Tapi suara saat dia menghinaku selama sejam. Terekam semua. Kamu ngaco Liu Yan. Ini fitnah. Kamu harus pertanggungjawabkan secara hukum. Tenang, terdakwa, belum giliranmu bicara. Jangan ganggu persidangan. Silakan. Pak Hakim, saya minta rekaman yang rusak ini diputar di persidangan. Apa yang kau lakukan? Jangan! Kau menyakitiku. Jangan! Masa sih dia berani lakuin gitu? Dasar bejat. Kurang ajar. Waduh, beneran ternyata. Dasar bajingan. Nggak ketulungan brengseknya. Dasar tai, sampai menantu sendiri. Nggak dikasih ampun. Harusnya Jia di penjara seumur hidup. Ada lagi? Ini mutiara yang jatuh dari saku bajunya saat dia menghinaku. Soal ini, suamiku bisa membuktikan. Benar. Mutiara ini dari kalung istriku. Dan ditemukan di saku ayahku. Kamu? Terdakwa, apa tanggapanmu atas bukti ini? Yang mulia, saya bersumpah, saya tidak merusak video. Apalagi menghina Liu Yan. Soal rekaman itu. Dan mutiara itu, mana mungkin saya tahu. Kok bisa ada di saku saya? Bohong. Kalau bukan kamu, masa ia menantumu yang iseng? Benidemu. Buktinya sudah di depan mata, masih tidak mengaku, sayang. Hakim pasti akan memberikan keputusan yang paling adil. Tembak mati si sayang ini, tembak. Penggugat, apakah ada bukti lain? Tentu, saya punya saksi. Bawa saksi masuk. Yang mulia, dialah yang menghina Yan Yan. Saat itu, kami mendengar Yan Yan di dalam kamar. Teriak kesakitan, lalu kami buru-buru datang. Kami melihat langsung pria ini kabur dari kamar Yan Yan dengan panik. Kalian berbohong, aku sama sekali tidak melakukannya. Bagaimana mungkin kalian melihatku? Ini pasti palsu. Ini bisa dipenjara. Yang dipenjara bukan mereka, tapi kamu bajingan. Kamu si sayang. Mohon terdakwa dan penggugat tetap tenang. Lanjutkan. Kami semua bisa bersaksi. Dia menghina Yan Yan bukan karena spontan. Tapi sudah direncanakan lama, saat di lobi hotel. Sudah melecehkan Yan Yan, betul. Kami semua bisa bersaksi. Kalian. Ayah. Saksi dan bukti sudah lengkap, sampai kau mau membantah. Kapan? Sejak kecil, kau ajari aku jujur dan bertanggung jawab. Tapi giliran kau lupa semua. Xiao Hai. Ayah benar-benar tidak melakukannya. Tidak. Bukti, rekaman, saksi. Bagaimana kau menjelaskan ini? Ayah. Dulu aku bilang carikan bibi untuk menemanimu. Kau bilang tidak mau, tidak bisa lupa ibu.
Kau bilang hanya mencintai ibu, tidak ada yang lain. Tapi lihat apa yang kau lakukan. Kau menghina Yan. Menghina menantumu sendiri. Pantaskah kau padaku? Pantaskah pada ibu? Pantaskah pada cucumu yang belum lahir? Xiao Hai, tapi ayah benar-benar tidak melakukannya. Kenapa kau tidak percaya padaku? Percaya? Bagaimana aku percaya? Fakta akan percaya padamu? Hukum akan percaya padamu? Siapa sangka, ayah sendiri bisa melakukan hal yang lebih kejam dari binatang. Lagi pula istrinya sedang hamil, sungguh keterlaluan. Terdakwa. Kamu, masih ada yang ingin dikatakan? Penggugat Liu Yan. Shanghai menggugat terdakwa Chen Fan. Perkara penghinaan, sidang terbuka, sidang ditutup. Pengadilan berpendapat Chen Fan terbukti bersalah melakukan penghinaan. Dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Sayang, tidak ada yang bisa menghalangiku menikahi keluarga kaya. Tidak ada. Sayang, ini cuma dihukum 15 tahun. Terlalu ringan buat dia. Betul, bahkan menantu sendiri tidak dilewatkan. Harusnya langsung ditembak, betul. Aduh, sebenarnya sih. Melihat wajah Xiao Hai, Yan sudah tidak menuntut, tapi dia sendiri nekat cari mati. Celaka sendiri, tidak bisa diselamatkan. Sayang, aku tahu kamu tidak tega, aku juga tahu. Dia membesarkanmu sendirian tidak mudah. Tapi yang salah bukan kita, lagi pula. Kita juga sudah kasih dia kesempatan, kan? Iya Xiao Hai, awalnya karena kamu. Kita sudah tidak mau menuntut lagi, tapi dia terus memaksa. Nekat memfitnah Yan, sekarang sampai seperti ini. Ya sudah. Xiao Hai, lihat. Para kerabat masih menunggu kabar. Bagaimana kalau kita adakan lagi upacara pertunangan? Ayah, jangan sampai hal ini mempengaruhi acara pertunangan kalian. Banyak orang menunggu, kalau sampai tersiar. Sangat memalukan. Sayang, Ayah. sayang, kita pergi. Tunggu aku. Aku ingin menengoknya terakhir kali. Sayang. Silakan, dia sudah masuk penjara. Dia tidak mungkin membalikkan keadaan. Ayah, saksi dan bukti lengkap, sampai kapan kamu berkelit terus? Tidak melakukan, mutiara, rekaman. Saksi, bagaimana kamu jelaskan bukti-bukti ini? Percaya? Bagaimana aku percaya? Fakta akan percaya? Hukum akan percaya? Pengadilan berpendapat Chen Fan terbukti bersalah melakukan penghinaan. Dihukum penjara selama 15 tahun. Yun 11, katakan padaku, apakah aku hidup? Sangat gagal. Menantu perempuan. Memfitnahku. Bahkan anakku sendiri tidak percaya padaku. Chen Fan, ada yang ingin menemuimu. Xiao Hai. Kamu masih percaya padaku, kan? Kamu percaya padaku, ayah benar-benar tidak melakukannya. Aku akan menyelidiki hal ini, aku akan mencari kebenarannya. Ayah. Jangan bicara lagi, jangan cari alasan lagi.
Aku datang hari ini untuk melihatmu untuk terakhir kalinya. Aku akan menikah dengan Yan, agar dia tidak terganggu. Agar anak-anak tidak tahu ada kakek sepertimu. Aku tidak akan datang lagi. Kimahan, jangan ganggu kami lagi. Sayang. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tenang saja. Kalau begitu, ayo kita pergi. Wanita ini sepertinya pernah melihatnya di mana ya? Bos Yu, kenapa kamu datang? Bos Yu, kamu mau apa? Kamu siapa? Berani-beraninya kamu. Chen Hai, aku tidak menyangka. Kamu ternyata orang yang naif, kamu bisa percaya. Fitnah wanita ini mengirim ayahmu ke penjara. Bos Yu, meskipun kamu adalah pemegang saham kedua di grup Chen, kamu tidak berhak memukulku, apalagi ikut campur urusan keluargaku. Ja, aku memang tidak berhak, tapi ini pukulan untuk ayahmu. Tamparan pertama untuk ketidaksetiaan dan ketidakpatuhanmu, tamparan kedua untuk ketidakadilan dan ketidakjujuranmu, tamparan ketiga untuk kebutaannya dan kebodohanmu. Apa maksudmu? Pengadilan sudah memutuskan, apa hakmu? Ikut campur di sini? Awas aku laporkan kamu untuk pencemaran nama baik. Pengadilan sudah memutuskan, ya? Itu hanya sidang pertama, sekarang akan segera ada sidang kedua. Sebelum kebenaran terungkap, tidak ada yang boleh pergi. Chen Hai, segera kamu akan tahu betapa salahnya kamu. Betapa kamu telah menyakiti ayahmu. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah pengadilan tingkat pertama sudah memutuskan? Orang tua ini masih ingin membalikan keputusan. Benar-benar tidak takut mati. Jika kali ini tidak bisa memberikan bukti yang menguntungkan, mungkin hukumannya akan lebih berat. Sampai sekarang masih belum menyerah. Aku ingin melihat bagaimana dia akan membalikan keputusan. Chenom, sekarang sidang banding dimulai, pemohon banding diminta menyampaikan permohonan banding, beserta fakta dan dasar hukumnya. Bapak Hakim, saya adalah pengacara terdakwa. Saya memiliki bukti alibi dari klien saya. Tidak. Apa yang terjadi? Benar-benar ada bukti? Benar atau tidak? Katanya, dia adalah bos perusahaan yang sudah go public. Apakah untuk melindungi ayahnya, dia berpura-pura tegas tapi diam-diam membuat bukti palsu untuk membalikkan keputusan? Aku tidak melakukan apa-apa. Sayang, aku percaya padamu. Tenang saja. Kita semua melihatnya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika ada permainan kotor dari pihak berkuasa, mereka tidak akan bisa memutarbalikkan fakta. Hukum tidak akan membiarkan yang bersalah lolos. Aku percaya siapa yang benar dan salah. Hukum akan memberikan keputusan yang adil. Anda tenang saja. Berlaga. Aku ingin melihat bukti apa yang bisa kamu tunjukkan. Bapak Hakim, pada pukul 10 sampai 11. Chen Fan sedang berada di kamarnya. Merekam video untuk mendiang istrinya dengan DV. Ini adalah rekaman asli, cukup untuk membuktikan bahwa klien saya tidak berada di TKP saat kejadian. Saya meminta untuk diputar di pengadilan. Bagaimana mungkin? Saya ingatkan ketiganya. Memberikan kesaksian palsu dalam perkara pidana, jika parah, bisa dihukum penjara minimal 3 tahun maksimal 7 tahun. Jika kalian mengaku sekarang, mungkin masih bisa diberi keringanan. Jika tidak, seserius itu? Kita harus bagaimana? Jangan dengarkan omongannya. Kalau Chen Fan punya bukti, sudah lama ditunjukkan, tidak mungkin menunggu sampai sekarang. Dia hanya menakut-nakuti kalian, Bapak Hakim. Dia mengintimidasi saksiku. Pengacara terdakwa, kamu bilang mereka memberikan kesaksian palsu. Apa kamu punya buktinya? Bapak Hakim, semua bukti ada di dalam flash disk ini, tinggal diputar. Semuanya akan terungkap. Dengar dia bicara begitu yakin, ini tidak mungkin benar kan? Ini fitnah.
Tidak ada perempuan yang akan mengorbankan kehormatannya untuk memfitnah orang lain. Apalagi memfitnah calon mertuanya sendiri. Aku tidak percaya. Tebak kita di mana? Kita sudah sampai hotel, aku ajak kamu untuk menghadiri pernikahan Xiao Hai. Waktu berlalu begitu cepat, sebentar saja anak kita sudah 24 tahun. Kamu juga sudah pergi 18 tahun. Dulu kamu bilang padaku, agar aku mendidik Xiao Hai dengan baik. Jangan sampai dia tersesat, harus tumbuh jadi orang sukses. Jangan karena kepergianmu. Lalu bersedih, jangan makan yang dingin-dingin. Jangan minum yang panas-panas, kamu cerewet banget. Sekarang sudah beres, si bocah nakal sudah besar. Baru tadi di lantai bawah dia malah menasehatiku. Bilang, mengeluh pakaianku ketinggalan zaman, malah menyiapkan jas untukku. Anak sudah besar. Ayah, sudah kubilang pakai yang bagus. Kok masih seperti di desa saja? Urusanku jangan ikut campur. Kamu ini. Baru buka perusahaan kecil, sudah sombong ya? Pertunangan sebesar ini tidak kasih tahu ayah. Di matamu masih ada ayah tidak? Ayah, urusanku sendiri, aku bisa putuskan. Sudah. Aku sudah siapkan pakaian formal, cepat ganti di kamar. Tapi tak ada yang lebih mengenal anak daripada ayahnya. Kamu pikir aku tidak tahu dia bahagia atau tidak? Selama dia merintis usaha ini. Hidupnya tidak mudah. Sayang, kamu selalu bilang aku kaku. Sifatku keras kepala seperti batu di jamban. Dulu aku pikir, selama ada kamu, kan? Xiao Hai pasti bisa tumbuh bahagia dan sehat. Setelah kepergianmu baru aku sadar. Aku bukan ayah yang baik. Waktu itu, Xiao Hai baru 6 tahun. Aku pikir, anak 6 tahun. Apa dia mengerti? Aku bilang padanya. Asal kamu nurut. Kamu tumbuh dengan baik, suatu hari nanti ibu akan datang menemuimu. Anak ini, kupikir dengan berbohong, semuanya akan beres. Siapa sangka. Setiap malam setelah pulang sekolah, dia selalu pergi ke makammu untuk menemuimu. Anak ini, dia masih kecil, tapi dia tahu segalanya. Dia mengerti semuanya. Kemudian Xiao Hai berhasil masuk universitas. Anak ini pintar, dia belum pernah pergi jauh. Aku berpikir, aku ingin memberinya nasihat. Aku sudah menyimpan banyak kata-kata. Aku ingin mengatakannya padanya, tapi di ujung lidah. Kata-kata itu tidak bisa keluar, aku baru sadar belakangan. Mobil sudah jauh pergi, baru aku tersadar, aku mengejar mobil itu. Aku mengejar mobil itu sepanjang jalan, kamu tahu. Lihatlah, selama bertahun-tahun ini. Ini adalah tiket perjalananku untuk menemui Xiao Hai. Dia sendirian di sekolah, mana mungkin aku tidak khawatir. Aku takut dia tidak makan dengan baik, takut dia dibully teman-temannya. Ayah, bukti dan saksi sudah lengkap, sampai kapan kamu akan terus membela diri? Sampai kapan? Tidak melakukan. Mutiara, rekaman audio, saksi. Bagaimana kamu menjelaskan bukti-bukti ini? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apakah fakta akan mempercayaimu? Apakah hukum akan mempercayaimu? Jangan bicara lagi. Jangan lagi membela diri. Aku datang hari ini untuk menemuimu untuk terakhir kalinya. Aku akan menikah dengan Yan Yan. Agar dia tidak terguncang. Agar anak-anak tidak tahu mereka punya kakek seperti kamu. Aku tidak akan datang lagi. Tolong, jangan ganggu kami lagi. Ayah. Tahun itu aku kelas 3 SMA, ibu meninggal. Ayah tidak memberitahuku. Kemudian, untuk membalasnya, aku memilih universitas yang paling jauh dari rumah. Dan tidak pernah pulang, sampai ayah meninggal. Baru aku tahu, dia sebenarnya setiap bulan datang ke sekolah untuk menemuiku. Tapi tidak pernah memberitahuku.
Dia jelas sangat mencintaiku. Tapi kenapa dia tidak mengatakannya? Sampai dia meninggal, baru aku tahu. Ayah, Bangunlah, aku tidak menyalahkanmu. Chen Fan, ini adalah pengadilan. Yang kita bahas sekarang adalah kamu menghinaku. Bukan tempat untuk kalian berdua ayah dan anak pamer. Tuan Hakim, tolong hentikan sandiwara ini. Tuan Hakim. Video ini cukup membuktikan bahwa saat kejadian, klien saya, Tuan Chen Fan, sedang di kamar 888, bukan di kamar Liu Yan. Menghinanya di sana? Ini fitnah. Benar, waktunya sama sekali tidak cocok. Aku saja percaya padanya. Dia yang manis ini, kok bisa begitu? Liu Yan, kau membohongiku. Tidak, bukan begitu. Coba kau pikir baik-baik. Kalau bukan dia yang menghinaku, mutiara di kalungku. Kenapa ada di sakunya? Mengapa? Coba kau pikirkan baik-baik. Mengapa? Kau akan segera mengetahuinya. Pak Hakim, Ibu Juri, silakan putar. Video kedua sekarang. Parenti. Di sini. Cepat lihat, mutiara kalungnya jatuh ke saku. Ternyata begitu. Saat itulah, benar. Persis saat itu, penggugat dan temannya sedang berjalan. Tidak lihat kaki, hampir terpeleset. Klien saya, Tian Chen Fan, tangannya cepat. Segera menahannya. Saat itulah, mutiara jatuh ke saku klien saya. Tapi tak disangka, penggugat malah memfitnahnya. Dan menjadikan mutiara sebagai bukti. Bego banget sih. Udah kayak petani sama ular. Dibalikin malah gigit. Cewek imut ini, plus teman-teman perempuannya. Membantu membalik fakta, memfitnah orang baik. Emang sampah satu sarang. Orang kayak apa? Punya teman kayak apa? Liu Yan. Mana mungkin? Semua ini, jangan-jangan direkayasa Yan Yan? Lalu teman-temannya, kenapa bilang lihat Chen Fan? Lari dari kamar Yan Yan? Iya, kalau bukan Chen Fan yang berbuat. Ngapain dia rusak video monitor hotel? Kan? Bener, pasti ada yang disembunyikan. Aku tahu sifat Yan Yan. Dia pasti tidak akan menjebak orang tanpa alasan. Tentu dia tidak akan memfitnah orang tanpa sebab. Itu karena dia merasa bersalah. Minta putar video ketiga. Ini, Penjahat terkutuk ini. Harus rekam bukti dia menghinaku. Biar dia mendekam di penjara selamanya. Ini tidak mungkin. Kenapa dia terus berada di dalam kamar, tidak pernah keluar? Tidak mungkin. Kenapa tidak ada yang masuk? Kalian istirahat dulu saja. Setelah mereka pergi, aku berbaring di sofa dan tertidur. Lalu aku bermimpi. Ini Chen Hai. Kenapa dia bersama orang tua itu? ayah, sudah kubilang pakai yang bagus. Kenapa masih seperti di desa? Apa? Orang tua ini adalah ayahnya Chen Hai, ayah mertuaku. Aku memukul ayah mertuaku karena mimpi basah. Orang tua itu pasti tidak akan memaafkanku. Dia akan memberitahu Chen Hai. Chen Hai tidak mungkin menikahiku. Tidak boleh. Tidak ada yang bisa menghalangiku menikah dengan keluarga kaya. Aku akan membuat orang tua ini terbukti bersalah. Aku akan membuatnya mendekam di penjara selamanya. Ya, hapus rekaman. Jadi dari awal kamu sudah tahu kamu salah paham dengan ayahku. Kamu ingin membunuh ayahku, ya? Aku. Ternyata dia sendiri yang menghancurkan buktinya. Dia juga memfitnah ayah mertuanya. Wanita ini terlalu jahat. Benar-benar jahat. Tapi, sebenarnya dia mau memukul ayah mertuanya. Sampai seperti apa? Sampai rela membunuhnya. Daripada minta maaf? Sampai seperti apa? Kalian akan segera tahu. Tolong putar video berikutnya.
Kamu jahat, kamu tahu tidak? Hari ini aku bertunangan dengan bos Chen dari grup Chen. Berani-beraninya merusak nama baikku, kubunuh kamu. Lepaskan aku adalah. Siapapun kamu tidak ada gunanya. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan membuatmu tidak punya keturunan. Inilah alasan dia menghapus rekaman. Liu Yan, berani sekali kamu. Karena mimpinya sendiri, dia memfitnah klienku. Masuk ke kamar dan menghinanya, lalu mengajak temannya. Melakukan pemukulan dan penghinaan yang kejam. Dan setelah tahu kebenarannya, tidak meminta maaf. Tapi malah menghapus video dan memutarbalikkan fakta. Memfitnah klienku mengenainya. Ini adalah kronologi kejadian sebenarnya. Orang jahat ini masih pantas disebut manusia? Bajingan ini, tadi aku malah membelanya. Aku benar-benar pantas mati. Sayang, aku juga tidak tahu dia adalah ayah mertuaku. Sayang, aku melakukannya karena sangat mencintaimu. Aku tidak tega meninggalkanmu, aku takut kamu marah padaku. Aku melakukan ini, aku mohon maafkan aku. Minger, kamu sendiri yang cari mati. Jangan salahkan orang lain. Kamu bilang tidak tahu, ya, sebelumnya kamu memang tidak tahu. Tapi setelah melihat rekaman, kamu masih berani bilang tidak tahu. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Tidak hanya tidak menyesal, malah semakin menjadi-jadi. Pengakro Huang. Minta untuk memutar video berikutnya. Tidak, jangan. Aku dipermalukan. Apa? Dia, saat aku istirahat siang, masuk ke kamar dan mempermalukanku. Berani mempermalukan anakku. Kau tua bangka, berani mempermalukan adikku. Itu milikku. Di sini jelas-jelas tertulis. Pemiliknya adalah Zhao Yunxi. Kamu namanya Zhao Yunxi. Tua bangka, aku akan membuatmu menderita selamanya. Kamu yang sudah tahu Tuan Chen Fen. Difitnah, malah bersekongkol dengan keluargamu. Merobek sertifikat rumah Tuan Chen Fen. Mini kakang gelang jok peninggalan almarhum istrinya. Membakar satu-satunya foto almarhum istrinya, bahkan kamu juga menggunakan botol minuman. Memukul Tuan Chen Fen hingga luka parah dan pingsan. Sayang, dengarkan penjelasanku, aku bisa menjelaskan. Sayang, dengarkan penjelasanku. Dasar kurang ajar. Bagus, pukul sampai mati si kurang ajar ini. Si kurang ajar yang tidak tahu malu ini, harus dihukum berat. Dasar kurang ajar. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Xiao Hai, hentikan. Ayah, Tidak perlu mengotori tanganmu untuk orang seperti ini. Kejahatannya akan dihukum oleh hukum. Penggigat Liu Yan Shanghai. Melawan terdakwa Chen Fen kasus penghinaan. Setelah persidangan terbuka, pengadilan berpendapat. Terdakwa Chen Fen tidak bersalah, dibebaskan di persidangan. Semua berdiri, mohon ketua sidang, hakim, dan juri meninggalkan ruang sidang. Para pihak dan penonton meninggalkan ruang sidang. Dasar kurang ajar. Kasusmu menuduh orang lain menghina sudah selesai. Kamu tunggu saja kasusmu. Nanti, aku pasti akan datang melihat. Akan jadi apa akhirnya kamu. Dan kalian, membantu si manis ini memberikan kesaksian palsu. Kalian tamat. Aku beritahu kamu, urusan hari ini belum selesai. Aku akan membuat kalian semua membayar. Untuk apa yang kalian lakukan, ayah. Maafkan aku termakan omongan Liu Yan. Si manis itu membuat ayah teraniaya. Ibumu sudah lama meninggal. Aku yang membesarkanmu sendirian, seperti apa kamu? Ayah tahu di hati. Meski tidak mengatakannya. Tapi kamu terlalu percaya pada perasaan, sampai tertipu oleh Liu Yan. Ayah tidak menyalahkanmu. Ayah,
Ayo pergi. Tunggu. Kalian masih ikut mau apa? Sisa hidup kalian. Tunggu saja makan nasi penjara. Ayah. Aku salah. Aku tidak seharusnya memfitnahmu. Aku tahu salah. Aku mohon maafkan aku, ya? Aku janji ke depannya akan berusaha jadi istri yang baik. Aku pasti akan baik-baik dengan Chen Hai. Aku akan baik padamu. Maafkan aku kali ini, ya? Ayah mertua. Yan selalu menghormatimu. Dia anak baik, ini semua cuma salah paham. Ayah, aku bersujud. Maafkan aku, ya? Ayah jangan ingat kesalahan kecil. Kalau ayah masih marah, pukul aku. Liu Yan. Kalau kamu sadar saat di ruang monitor melihat kebenaran. Mengingat Xiao Hai, aku bisa memaafkanmu. Tapi sekarang, aku sudah melihat siapa kamu sebenarnya. Dan juga wajah asli keluarga kalian. Tidak mungkin memaafkan. Xiao Hai. Ya. Ayo pergi. Tidak boleh. Kalian tidak boleh pergi. Aku juga hamil anak Xiao Hai. Chen Hai. Aku tahu, kamu masih mencintaiku, kan? Mingger. Chen Hai. Yan bersamamu saat itu. Masih perawan, sekarang sudah hamil anakmu. Kamu malah mau putus dengannya, apa kamu masih laki-laki? Iya, Yan sudah menemani kamu selama 6 tahun. Dan sekarang hamil anakmu, kamu masih tidak mau melepaskannya? Kenapa hatimu begitu kejam? Cukup. Kalian semua diam. Chen Hai, lihatlah aku sudah hamil. Lihatlah kita sudah bersama selama 6 tahun. Maafkan aku kali ini, ya? Maafkan aku. Ayah mertua, ini cucu kandungmu. Aku tahu aku salah, aku akan melayanimu seumur hidup. Maafkan aku kali ini, aku tahu karena kebodohanku. Dan ketidaktahuan, aku tidak menjadi menantu yang baik. Tapi aku janji akan menjadi istri yang baik, ibu yang baik, aku mohon padamu. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Kamu benar, anak itu tidak bersalah. Tapi kamu harus buktikan anak ini adalah anak Xiao Hai. Kamu curiga anak ini bukan anak Chen Hai. Benar, orang sepertimu. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan terkejut. Jika anak itu benar-benar anakku, aku bisa memaafkanmu demi anak itu. Tapi mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Tidak, Tuan Chen. Tuan Chen lepaskan kami, ini semua gara-gara dia. Dia yang menghasut kami benar-benar tidak bersalah. Kalian menahan secara ilegal dan memukuli ayahku. Kalian tidak bisa dimaafkan. Yan tolong bicarakan kami, selamatkan kami. Kami melakukan ini semua untukmu, ya kan? Kamu yang menyuruh kami melakukan ini. Jangan ngabur, ini semua perbuatan kalian sendiri. Apa hubungannya denganku? Chen Hai, aku hanya ingin membawa ayah mertua ke ruang tamu. Mereka yang menyuruhku memukulnya. Liu Yan, kamu benar-benar tega. Jelas-jelas kamu yang menyuruh kami melakukan ini. Diam. Aku diam? Ini semua gara-gara kamu, kenapa aku harus diam? Anjing menggigit anjing, bawa mereka ke kantor polisi. Jangan, Bos Chen, asal kamu melepaskanku. Aku bisa memberitahumu rahasia Liu Yan. Tidak, aku tidak punya rahasia, jangan dengarkan omongannya. Bos Chen, aku benar-benar tahu rahasianya. Asal kamu tidak menuntutku secara hukum. Aku akan memberitahumu sekarang. Aku tidak mungkin tidak menuntutmu secara hukum, tapi aku bisa mempertimbangkan untuk mengurangi hukumanmu. Berdasarkan nilai rahasia yang kau berikan. Kau yang menyuruh orang balas dendam, kau yang membuat Pak Chen tidak punya keturunan, kau yang memukul orang. Berdasarkan apa kau menyuruh kami di penjara? Kami sudah membantumu sebegini. Kau tidak hanya tidak membantu kami, malah menyuruh kami jadi kambing hitam. Liu Yan, kalau kau kejam, jangan salahkan kami tidak punya belas kasihan. Diam. Kalau kau bicara lagi, ku buat kau mendekam di penjara selamanya. Lanjutkan. Di hadapanku, Liu Yan. Tidak bisa menyumbat mulutmu. Bos Chen, saat Liu Yan bersamamu, dia sudah berselingkuh, dia sudah lama bersama pacar lamanya. Dia hanya tidak tega dengan uangmu. Dasar kurang ajar, diam. Aku kurang ajar? Kau ini wanita yang berselingkuh. Bahkan lebih hina dari yang kurang ajar. Bos Chen, bayi dalam kandungannya bukan milikmu. Itu milik pacar lamanya. Aku bahkan punya fotonya. Ya jangan dilihat. Mingger,
Liu Yan, dasar wanita. Bos Chen, dia bahkan berencana. Setelah melahirkan, mencari alasan untuk membunuhmu. Membuat anak mereka mewarisi grup Chen. Kau bahkan ingin membunuh anakku? Dasar kurang ajar. Sekarang masih ada yang mau kau katakan? Sayang, bukan begitu. Jangan dengarkan dia. Foto-foto ini dieditnya. Bos Chen, ini semua benar. Aku punya bukti. Jangan diputar. Dokter bilang, tubuhku tidak boleh keguguran. Kalau keguguran, sulit punya anak lagi, jadi anak ini harus kujaga. Lalu bagaimana dengan Zhao Lei? Ini kan anaknya. Dia pasti senang, nanti anaknya akan jadi anak direktur perusahaan terbuka. Satu-satunya pewaris grup Chen. Dia bahkan bilang, kalau Chen Hai mengalami kecelakaan, grup Chen akan jadi milik kita. Kau benar-benar jahat. Awalnya kukira kau hanya matre dan sombong. Tidak kusangka kau tidak tahu malu, mudah tergoda. Orang sepertimu tidak pantas untuk Xiao Hai. Bukan begitu, ayah. Sayang, rekaman ini dieditnya. Dia cuma tidak suka melihat aku bahagia. Suami, jangan percaya dia. Bos Chen, setiap kata di sini adalah ucapan langsung Liu Yan. Kamu harus percaya aku. Aku tidak mungkin main-main dengan sisa hidupku. Kenapa dia harus percaya kamu? Dia suamiku. Dia harus percaya aku. Kalian berdua. Satu ngotot bukti bilang benar, satu bilang palsu. Baiklah, kalau begitu cari pria itu, nanti. Aku pasti akan membuat orang yang penuh kebohongan itu. Bersama keluarganya, hancurkan hidup mereka. Lalu diusir dari Haidu. Kenapa? Ini urusan mereka. Apa hubungannya dengan kita? Ya, kenapa kalian sewenang-wenang sekali menindas orang? Masalah tidak sampai ke keluarga. Bahkan jika Liu Yan berbohong, apa hubungannya dengan kita? Benar juga. Aku tidak percaya kamu bisa mengendalikan segalanya. Menantuku kerja di Shanghai Group, aku tidak percaya tanganmu. Bisa sampai ke Shanghai Group, buat kami tidak bisa tinggal di Haidu. Jika kalian sekarang ingin diusir dari Haidu, aku tidak keberatan membuat kalian dapatkan keinginanmu sekarang. Yan Yan, kamu ngomong dong. Suami, hatiku hanya untukmu, tidak ada orang lain. Kamu harus percaya aku. Benarkah? Kamu bilang? Jika benar tidak ada pria ini, maka yang akan hancur hidupnya pasti kamu. Bos Chen, aku tahu di mana dia. Aku akan beritahu kamu sekarang. Bawa pria itu ke sini. Apa? Lepes. Bos Chen, dia adalah pacar Liu Yan. Cinta pertamanya di SMA, ayah dari bayi di perutnya. Tidak seperti itu, suami. Aku dan Zhao Lei hanya teman SMA. Kami bersih. Kamu kenal Jia? Kenal, Liu Yan, teman SMA aku. Aku pernah ngejar dia, terlalu dingin, tidak mau. Tidak mau? Kenapa dia hamil anakmu? Apa? Anakku? Kami tidak bertemu lebih dari 10 tahun, mana mungkin dia hamil? Anakku? Jangan-jangan kamu yang bikin dia hamil. Lalu cari orang buat kambing hitam. Zhao Lei, jangan pura-pura. Minggu lalu kita bertiga makan bersama, kalian berdua mesra-mesraan. Akrab banget, sekarang pura-pura tidak kenal. Bos Chen, dia pasti merasa bersalah karena mencuri. Dia sengaja menyembunyikannya. Oh ya, di HP-nya ada video dengan Liu Yan. Mereka pernah pamer ke aku, Bos Chen. Cepat suruh mereka buka HP-nya dan lihat. Kalian benar-benar sekumpulan penjahat, menjijikan. Kasih ke aku. Ini melanggar hukum. Kamu melanggar. Melanggar privasi orang, kasih barang itu ke aku. Liu Yan, aku sangat menyukaimu. Aku benar-benar buta. Suami, aku tahu salah. Aku akan menggunakan anak ini setelah pulang. Kita mulai lagi, ya? Aku bersumpah, aku akan jadi istri dan ibu yang baik. Maafkan aku kali ini, ya? Aku hanya tertipu oleh orang ini. Tanpamu, aku tidak bisa hidup. Suami, aku tidak bisa hidup tanpamu. Chenai, maafkan Janjan, ja? Lihatlah, siapa di dunia ini yang tidak pernah salah? Yan Yan anak yang baik. Dia hanya tertipu oleh bajingan ini, dia juga korban.
Iya, Chen Hai, kalian berdua mulai lagi. Aku paling paham anak perempuanku, dia nanti pasti akan setia padamu. Kasih dia kesempatan lagi ya. Pergi. Bos Chen, aku salah. Aku tidak seharusnya tidur dengan Liu Yan. Aku. Semua salah dia yang menggoda aku. Dia bilang, dia masih aku, dia tidur denganku. Dia ingin pacaran denganku, aku terhipnotis olehnya. Kalian. Tidak akan kulepaskan. Aku akan menghancurkan keluarga kalian. Aku akan usir kalian dari Haidu. Bos Chen, mulutmu besar sekali. Kakak ipar. Kamu siapa? Lupa perkenalkan, aku kepala cabang. Shanghai Group. Sun Tao. Apa? Suami, kamu naik jabatan? Shanghai Group. Grup Top di Dacia. Yang bernilai triliunan itu? Hebat, menantuku sukses. Chen Hai, grup Chenmu. Hanya perusahaan kecil yang baru IPO, kekayaanmu. Hanya 1 miliar, dan kamu mau menghancurkan kami? Mengusir kami dari Haidu? Xiao Tao, kamu harus membela kami. Xiao Tao, Yanyan kami, hanya melakukan kesalahan kecil yang sepele. Chen Hai ini, ngotot mau memutuskan pertunangan dengan Yanyan, bahkan mengancam akan mengusir kita semua dari Haidu. Mengusir dari Haidu? Dia saja yang perusahaannya kekurangan dana. Hampir bangkrut. Dia tidak bilang ya? Perusahaannya sedang menghadapi krisis keuangan besar. Dalam 3 hari, jika tidak bisa menyiapkan 5 miliar. Dia akan terlilit hutang puluhan miliar. Apa? Grup Chen akan bangkrut? Chen Hai akan punya hutang 10 miliar? Syukurlah. Syukurlah Yanyan kita tidak bertunangan dengannya. Tidak menikah dengannya, kalau tidak keluarga Liu kita benar-benar akan hancur. Chen Hai, kamu saja hampir bangkrut. Berani-beraninya kamu bersikap sok kuasa di sini. Xiao Hai, pagi ini kamu ke kantor. Untuk urusan ini, kenapa tidak bilang padaku? Bilang, buat apa? Itu 5 miliar. Kamu orang tua kampung, bisa bayar? Diam. Chen Hai, kamu sudah bangkrut. Sekarang aku tidak takut ancamanmu. Benar Yanyan, sekarang kakak iparmu adalah kepala cabang Shanghai Group di Haidu. Punya kekuasaan besar. Aku ingin lihat Chen Hai ini masih berani menyentuhmu. Ayah, tenang saja, perusahaan baik-baik saja. Kekurangan dana 5 miliar itu karena Aku sedang mengakuisisi merek mewah. Begitu berhasil, Grup Chen akan langsung menjadi konglomerat triliunan. Selama ini koneksiku di dunia bisnis. Dan potensi Grup Chen menggalang dana 5 miliar bukan masalah. Apa? Yun 11. Anak kita benar-benar sudah besar. Kakak ipar, apa yang dikatakan Chen Hai benar? Konglomerat triliunan? Aku hampir menjadi istri direktur konglomerat triliunan. kamu tidak akan pernah punya kesempatan itu. Bos Chen, Jangan bicara terlalu dini. Kuberitahu. Posisi istri direktur grup Chen harus. dan hanya bisa diisi oleh Yanyan. Apa katamu? Apa kamu lupa siapa aku? Kepala cabang Shanghai Group, dengan satu kalimatku. Seluruh Haidu, bahkan seluruh negeri, tidak ada perusahaan yang berani membiayaimu. Semua usahamu, semua prestasimu Akan berakhir dengan sia-sia. Santau. Grup Shanghai menaikkan jabatanmu sebagai kepala cabang Haidu. Bukan untuk kau menyalahgunakan kekuasaan seenaknya. Tidakkah kau takut dipecat? Bukan. Dari mana munculnya orang tua ini? Kau tahu siapa aku? Hanya ada 3 kepala cabang yang langsung berkoordinasi dengan sekretaris direktur. Di bawah 1 orang, di atas ribuan orang. Maksudku, aku mewakili grup Shanghai. Tak ada hakmu, orang tua. Untuk ikut campur. Kau cari mati. Sayang, aku salah. Aku janji. Aku tak akan mengulanginya lagi. Jangan marah pada kakak ipar juga. Dia hanya ingin yang terbaik untukku. Asalkan kita bisa bertunangan dan menikah dengan lancar, aku yakin kakak ipar tak akan menggunakan kekuasaannya untuk menekan grup Chen. Kau mengancamku? Sayang, mana mungkin aku mengancammu? Aku hanya tak tega meninggalkanmu. Ya, aku berselingkuh. Tapi, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh semua wanita di dunia. Kenapa kau tak bisa melupakannya?
Sayang, kau pasti tak ingin. Grup Chen yang kau bangun susah payah hancur berantakan, kan? Pergi. Kau membuat kemuak. Kau, Orang kecil yang sombong. Aku, Chen Hai, telah membangun bisnis di Haidu selama bertahun-tahun. Aku tak percaya kau, kepala cabang Haidu, bisa berkuasa sewenang-wenang. Baik, kau tak mau dihormati, ya? Nanti, aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Direktur, apakah kita harus? Gunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Xiao Hai. Sampaikan perintahku, Blue Key Group Shen. Burak, Bos Chen, Haifa, Chile, dan Zengguang menarik investasi mereka. Bank membatalkan pinjaman untuk grup Chen. Perusahaan mitra kami juga memutuskan kontrak. Nilai perusahaan merosot tajam. Apa? Ini? Xiao Hai, ada apa? Melawan grup Shanghai hanya akan berakhir dengan satu hasil. Kebangkrutan dan likuidasi. Hahaha. Chen Hai, tak kusangka kau akan seperti ini. Bukankah kau bilang akan membuat keluarga Liu bangkrut? Kenapa yang bangkrut malah kau? Luyan. Shanghai. Jangan bilang aku tidak kasih kesempatan. Ini adalah pesanan miliaran dari grup Shanghai. Bisa dibayar di muka, 50% tunai. Aku anggap ini sebagai hadiah pertunanganmu dengan Yan Yan. Asalkan kamu dan Yan Yan melanjutkan pernikahan. 5 miliar tunai ini cukup untuk menutupi kekurangan danamu. Hasanin miliaran. Terima kasih, kakak ipar. Pesanan miliaran? Benar-benar pesanan miliaran. Hahaha, Xiao Tao. Kamu memang hebat. Dengan pesanan miliaran ini, ditambah uang muka 5 miliar. Keluarga Liu tidak hanya aman, tapi mungkin bisa langsung jadi orang terpandang di Haidu. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Chen Hai, tidak menyangkakan? Nasib berputar. Dulu kau menganggapku sampah, sekarang kau tidak akan sanggup mencapainya. Paman, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil alih grup Chen. Asalkan kalian membuat Chen Hai dan Yan Yan melanjutkan pernikahan, kita bisa menutupi 5 miliar ini untuknya. Setelah dia melewati krisis, grup Chen akan langsung menjadi konglomerat triliunan. Kita akan sukses dan hidup enak selamanya. Hahaha, Xiao Tao, memang hanya kamu. Tenang, asalkan yuangnya ada. Pasti tidak akan lupa denganmu. Hahaha. Yan Yan, kenapa bicara seperti itu dengan Xiao Hai? Suami istri, pasti ada konflik. Seperti kata pepatah, bertengkar di ranjang, berdamai juga di ranjang. Sekarang, perusahaan Chen Hai sedang krisis. Ini saatnya kita bersatu padu. Ayah, Setelah menikah, kau bisa dapat separuh hartanya. Asalkan perusahaan Chen Hai melewati krisis. Kita bisa untung setidaknya 50 miliar. Ya, Xiao Hai, asalkan Kau minta maaf ke Yan Yan, urusan hari ini kita lupakan. Kedepannya, tenang, kita tetap keluarga. krisis perusahaanmu, kami bantu selesaikan. Kau suruh aku minta maaf ke dia? Ha, minta maaf saja kenapa? Hari ini kau sudah apar aku berapa kali? Tidak sadar diri? Chen Hai, dengarkan. Kalau mau keluarga Liu bantu kalian lewati krisis, hanya ini satu-satunya jalan. Chen Hai, bukankah kau selalu ingin mendirikan perusahaan hebat? Menjadi pengusaha yang bertanggung jawab dan berhati nurani. Pikirkan baik-baik, kalau kau tidak setuju, maka puluhan ribu karyawan grup Chen akan kehilangan pekerjaan. Saat itu, istri, orang tua, dan anak-anak mereka akan kehilangan sandaran dan tidak bisa bertahan, dan ini semua karena kau. Cukup. Kau teriak apa? Apa kau bisa memberinya 5 miliar? Kalau bos Chen saja tidak bisa, maka tidak ada orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Kepala Bulgari Aidu, Zhang Lai. Presintianyaitek, Sulain. Presiden Grup Logistik Haidu, Qian Sen. Menghadap bos Chen dari Grup Shanghai. Ayah, kau benar-benar. Grup Shanghai didirikan oleh aku dan ibumu dengan susah payah. Saat kau berusia 6 tahun, dia meninggal karena sakit, di saat-saat terakhirnya. Dia memintaku menyembunyikan identitas, memberitahumu setelah kau dewasa. Karena takut kau tumbuh jadi anak orang kaya yang manja. Ibu? Tidak, ini tidak mungkin.
Kalau kau benar-benar direktur, kenapa kau membiarkan perusahaan anakmu diboikot olehku? Benar, ini sama sekali tidak masuk akal. Alasan aku tidak langsung menghentikan Santao adalah untuk memberi peringatan pada Xiao Hai. Bisnis seperti medan perang, harus direncanakan dengan matang, licik seperti kelinci. Jangan sombong, atau bagaimanapun baiknya rencana awal akan sia-sia dan menguntungkan orang lain. Ayah, aku mengerti. Shanghai ternyata adalah satu-satunya pewaris. Grup Shanghai yang bernilai triliunan, ayahnya ternyata adalah direktur grup Shanghai. Yan Yan hampir menjadi istri direktur triliunan. Tidak. Ini tidak mungkin. Hari ini kami datang bermaksud untuk memberi selamat atas pernikahan Tuan Chen. Tapi ternyata dibatalkan, dan kau. Bahkan menyudal bos Chen menghina kau. Lucu sekali, akibat perbuatan sendiri. Orang tak beruntung tak pantas masuk keluarga beruntung. Kau memang dari lahir sudah sial. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin direktur grup miliaran. Kau pakai baju compang-camping, datang dari desa. Aku tidak percaya. Lalu menurutmu, seperti apa seharusnya orang yang bernilai triliunan? Seperti kau, yang buru-buru pamer apa yang dimiliki di depan orang. Cuma orang miskin yang tiba-tiba kaya. Xiao Hai, mereka serahkan padamu untuk ditangani. Kamu adalah penanggung jawab Shanghai Group di Haidu, benar? Mulai sekarang, kamu bukan lagi. Tapi kamu menggunakan nama Shanghai Group Untuk menipu di sini, menyebabkan reputasi Shanghai Group rusak. Aku sebagai penerus Shanghai Group akan mengajukan gugatan terhadapmu. Dan kamu, serta kalian semua merobek sertifikat properti, menghancurkan gelang giok, bahkan memukul ayahku sampai luka parah. saya sehedapmu. Habiskan di penjara untuk merenung. Kalian juga akan membayar konsekuensi atas perbuatanmu. Bawa mereka semua pergi, ayo. Shanghai Group. Aku hampir menikah masuk ke Shanghai Group. Hampir menjadi keluarga kaya, hampir saja, hampir.